Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Sonia Eka Putri, NIM 931203120. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih implementasi Pancasila itu? Implementasi yaitu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma moral lainnya. Norma moral bisa dikaitkan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma agama. Sedangkan menurut realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Jadi, bentuk kenyataannya adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia sendiri, karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan kita. Hal ini dimaksud agar terciptanya suasana yang tenang, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Maka dari itu, berikut ini cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama ini sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita, mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, maka dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Contohnya, tidak memaksa seorang untuk menganut agama, tentunya karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang mereka hendaki. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas ini menjadi lambang dari sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Artinya, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran, keadilan, dan juga bekerja sama untuk kedamaian negara. Contohnya, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. 3. Persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berarti, kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita juga harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Contohnya, bersikap toleransi dan bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat. Kepala banteng ini menjadikan perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat ini juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadikan bentuk pemerintahan Indonesia,
Contohnya, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau yang terakhir. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini juga berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil, dan lain-lain. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Contohnya, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perilaku yang tidak adil pada siapapun. Nah, itu tadi cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kunci dalam pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, sistem pertahanan keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan integrasi Pancasila, maka transformasi menuju bangsa yang makmur, sejahtera, dan berbhinneka tunggal ika akan lebih cepat terwujudnya dalam kesatuan wilayah Indonesia. Itu tadi presentasi saya tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.